Perkenalkan, nama saya Rusi Feroz Malik dari kelas IF 18D Universitas Buana Perjuangan Karawang. Kali ini saya akan menjelaskan materi memori. Sebelumnya, memori itu apa sih? Memori itu merupakan suatu perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan instruksi-instruksi maupun menyimpan hasil-hasil pengolahan data. Jenis-jenis memori itu ada register prosesor, RAM, random access memory, cache memory, memori fisik atau dynamic RAM. Kalau sekarang itu sudah mencapai versi keempat, biasanya disebut DDR RAM. Terus perangkat penyimpanan berbasis disk magnetik, hard disk. Terus ada penyimpanan berbasis disk optik, CD-ROM. Terus ada memori yang hanya dapat dibaca atau namanya adalah ROM, read only memory. Ada flash memory, punch card itu digunakan pada masa-masa awal perkembangan komputer, CD atau DVD. Lanjut, fungsi memori. Fungsi memori itu dibagi menjadi 4 garis besar. Di antaranya adalah memori internal, berfungsi sebagai pengingat. Sebagai pengingat media penyimpanan data ataupun program yang bersifat sementara. Dengan kata lain, jika komputer mati maka data pun akan hilang. Dalam penggunaannya, memori internal diakses secara langsung oleh prosesor. Adapun fungsi utama dari memori internal adalah menyimpan data dari piranti masukan sampai data dikirim ke arithmetic and logic unit untuk diproses lebih lanjut. Menyimpan data hasil pemrosesan ALU sebelum dikirim ke piranti keluaran. Menampung instruksi ataupun program dari piranti masukan ataupun dari piranti pengingat sekunder. Biasanya memori internal itu contohnya merupakan RAM, ROM, dan cache memory. Terus memori sendiri memiliki 8 karakteristik, yaitu 1 lokasi memori, 2 kapasitas memori, 3 satuan transfer atau kecepatan transfernya, terus metode akses memorinya, kinerja memori, jenis basic memori, karakteristik fisik memori, dan juga organisasi ataupun arsitekturnya. Sedangkan cara kerja memori sendiri itu merupakan memori berbentuk seperti sel yang terdiri dari potongan kecil informasi. Informasi di dalam memori dapat berupa data ataupun instruksi kepada komputer untuk melakukan sesuatu. Data di dalam memori dapat menjadi suatu perintah untuk keadaan tertentu. Informasi disimpan di dalam memori sebagai angka biner. Nah, informasi yang masih dalam berbentuk biner nantinya akan di-encode atau diuraikan oleh instruksi-instruksi yang akan memecahkannya menjadi urutan angka. Lalu, instruksi pemecahan informasi yang lebih kompleks dapat digunakan untuk menyimpan suara, gambar, video, dan beragam informasi lainnya. Nah, informasi yang disimpan dalam sel itulah yang disebut sebagai byte. Memori bisa ditulis dan dihapus berulang kali sesuai dengan penggunaannya. Setiap alamat dari lokasi memori dituliskan dalam bilangan heksadesimal. Kemudian, CPU akan melacak ke lokasi tersebut, lalu membaca dan menulis data tersebut. Adapun transistor dan kapasitor dalam chip memori diatur dalam bentuk baris dan juga kolom. Memori internal komputer yang paling umum adalah RAM, random access memory, sebuah memori yang mampu menyimpan data sementara secara optimal dikarenakan dapat mengambil dan menyimpan data dengan lebih cepat. Memori fisik merupakan media penyimpanan data sementara pada komputer. Setiap program dan data yang sedang diproses oleh prosesor akan disimpan di dalam memori fisik. Dalam hal ini RAM. Ketika komputer itu direset atau dimatikan, data yang tersimpan dalam memori fisik akan hilang. Oleh karena itu, sebelum mematikan komputer, alangkah baiknya semua data yang belum disimpan ke dalam media penyimpanan permanen
itu disimpan terlebih dahulu sehingga data tersebut dapat dibuka kembali pada lain waktu. Memori fisik umumnya ya dalam bentuk RAM atau Random Access Memory yang bersifat dinamis atau DRAM. Mengapa disebut random access? Karena akses terhadap lokasi-lokasi di dalamnya dapat dilakukan secara acak, bukan secara berurutan atau sekuensial. Meskipun demikian, kata random access dalam RAM ini sering menjadi salah kaprah. Sebagai contoh, memori yang hanya dapat dibaca, ROM atau read only memory, juga dapat diakses secara random, tapi ia dibedakan dengan RAM karena ROM dapat menyimpan data tanpa kebutuhan daya dan hanya ditulis waktu-waktu. Selain itu, hard disk yang juga merupakan salah satu media penyimpanan juga dapat diakses secara random, tapi ia tidak digolongkan ke dalam RAM. Oke, ini udah. Lokasi memori. Ada 3 lokasi keberadaan memori di dalam sistem komputer, yaitu memori lokal atau sering disebut dengan register. Keberadaannya berada dalam CPU, diperlukan untuk semua kegiatan CPU. Lalu memori internal atau sering disebut memori primer atau memori utama, berada di luar CPU, bersifat internal pada sistem komputer, diperlukan oleh CPU untuk mengeksekusi program sehingga dapat diakses secara langsung oleh CPU tanpa melalui perantara. Yang termasuk ke dalam golongan memori internal ini contohnya adalah RAM, Random Access Memory. Memori eksternal atau disebut dengan memori sekunder bersifat eksternal yang berada di luar CPU, diperlukan dalam menyimpan data atau instruksi secara permanen. Terdiri atas beberapa storage seperti disk, pita magnetik, dan juga cloud. Cloud itu termasuk ke dalam memori eksternal. Kapasitas memori dinyatakan dalam bit. Kapasitas memori internal dinyatakan dalam bentuk byte. 1 byte sama dengan 8 bit. Kapasitas memori eksternal dinyatakan dalam byte. Jadi kapasitas memori internal dan juga eksternal itu dinyatakan dalam bentuk byte, di mana 1 byte itu sama dengan 8 bit. Lalu satuan transfer. Bagi memori internal, satuan transfer merupakan jumlah bit yang dibaca atau dituliskan ke dalam memori pada suatu saat. Jumlah saluran ini seringkali sama dengan panjang word, tapi dimungkinkan juga tidak sama. Jadi 1 bit itu bukan berarti 1 word, tapi bisa aja sama. Bagi memori eksternal, data ditransfer dalam jumlah yang lebih besar dari word. Sedangkan konsep dari satuan transfer adalah word merupakan satuan alami dari organisasi memori. Ukuran word biasanya sama dengan jumlah bit yang digunakan untuk representasi bilangan dan panjang instruksi. Tapi kemungkinan juga tidak sama. Addressable unit. Pada sejumlah sistem, addressable unit adalah word. Namun, terdapat sistem dengan pengalamatan pada tingkatan byte. Pada semua kasus hubungan antara panjang suatu alamat A dan jumlah N, addressable unit adalah 2A sama dengan N, atau 2 alamat sama dengan addressable unit. Unit of transfer adalah jumlah bit yang dibaca atau dituliskan ke dalam memori pada suatu saat. Pada memori eksternal, transfer data biasanya lebih besar dari suatu word yang disebut dengan blok. Terdapat 4 jenis pengaksesan satuan data sebagai berikut. A. Sequential access, di mana sequential access ini merupakan memori yang diorganisasikan sebagai unit-unit data yang disebut record. Lalu akses harus dibuat dalam bentuk urutan linear yang spesifik. Informasi pengalamatan yang disimpan dipakai untuk memisahkan record dan untuk membantu proses pencarian. Terdapat share read atau write mechanism untuk
untuk penulisan atau pembacaan memorinya. Pita magnetik merupakan memori yang menggunakan metode sequential access. Lalu dari kinerja memori. Kinerja memori itu antaranya adalah waktu akses. Bagi RAM, waktu akses merupakan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan operasi menulis dan membaca. Bagi non-RAM, waktu akses merupakan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan mekanisme menulis dan membaca pada lokasi tertentu. Terus ada waktu siklus. Waktu akses ditambah dengan waktu transient sehingga sinyal hilang dari saluran atau untuk menghasilkan kembali data ini dibaca secara destruktif. Konsep waktu siklus ini atau cycle time ini digunakan pada RAM. Terus laju pemindahan atau transfer rate. Transfer rate ini merupakan kecepatan pemindahan data dari unit memori dari unit memori atau ditransfer dari unit memori. Bagi RAM, transfer rate sama dengan 1 per siklus waktu. Non-RAM dengan perumusan berikut. Tn sama dengan TA ditambah N bagi R, di mana Tn merupakan waktu rata-rata untuk membaca atau menulis, N bit, TA merupakan waktu akses rata-rata, N merupakan jumlah bit, dan R merupakan kecepatan transfer dalam bit per detik. Jenis fisik memori. Ada 2 tipe fisik memori, yaitu semikonduktor dan permukaan magnetik. Memori semikonduktor ini memakai teknologi LSI dan VLI. Memori ini banyak digunakan untuk memori internal, misalnya RAM. Sedangkan untuk memori permukaan magnetik biasanya digunakan untuk memori eksternal, yaitu seperti disk atau pita magnetik. Karakteristik fisik memori sendiri dibagi menjadi 2, yaitu memori volatile dan non-volatile. Sedangkan memori volatile adalah memori yang datanya dapat ditulis atau dihapus, dan data akan hilang ketika tidak mendapat power atau daya. Memori jenis ini hanya untuk penyimpanan data sementara saja, bukan untuk jangka waktu yang lama. Contoh dari penyimpanan ini adalah RAM, yang digunakan sebagai memori utama untuk menyimpan program-program atau data-data atau instruksi-instruksi yang sedang digunakan atau diperlukan oleh CPU saat dibutuhkan saja atau saat terhubung dengan daya. Sedangkan memori non-volatile adalah memori yang datanya dapat ditulis dan dihapus, akan tetapi datanya tidak hilang ketika tidak mendapatkan daya. Memori jenis ini banyak digunakan untuk menyimpan data dalam jangka waktu yang lama. Contohnya adalah hard disk, flash disk, ROM. ROM merupakan salah satu memori non-volatile karena data atau instruksinya tidak hilang meskipun tidak mendapatkan power atau daya. Arsitektur adalah pengaturan bit dalam menyusun word secara fisik. Hierarki dari memori, semakin kecil waktu akses, semakin besar harga per bit. Semakin besar kapasitas, semakin kecil harga per bit. Semakin besar kapasitas, semakin besar pula waktu akses. Untuk kinerja yang optimal, diperlukan kombinasi teknologi komponen memori. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan dalam menyampaikan atau memaparkan materi dari memori ini. Saya Rusif Firdaus Malik mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.